Ada banyak yang bertanya terkait dengan dua kegiatan yang saya lakukan di media dan juga di pendidikan. Sebetulnya profesi sebagai jurnalis dan guru ini punya satu hal yang sama. Tidak hanya berbicara tentang harus memiliki keterampilan public speaking, karena sebagai seorang presenter, pekerjaannya berbicara di depan publik. Hal yang sama juga dilakukan oleh para guru. Bekerja setiap hari, menyampaikan ilmu pengetahuan, tentu butuh keterampilan berbicara di depan murid-murid. Tapi di luar itu, ada hal yang penting dari dua profesi ini adalah mengedukasi. Televisi ini tidak hanya sebagai sumber informasi, sumber hiburan, sebagai mediator, tetapi juga sebagai edukator. Konten-konten yang digarap harus mampu untuk memberikan perubahan, memperkaya wawasan, membangun literasi, dan hal yang sama juga tentu dilakukan oleh para guru yang tugasnya memang mencerdaskan anak bangsa. Jadi dua hal ini menjadi penting dan saya selalu berbicara bahwa media apapun jenisnya, baik itu media baru hari ini dan juga media mainstream, harus mampu menjadi guru bagi masyarakat, bagi mereka yang menontonnya, bagi mereka yang membacanya, bagi mereka yang mendengarnya. Dalam setiap tayangan, per sekian detiknya ada banyak jutaan orang yang menyaksikan, dan kalau berbicara tentang pengaruh media, televisi sekalipun sudah ada media baru, masih diakui sebagai media yang paling berpengaruh. Dan televisi kan punya dua kekuatan, visual dan audio. Dan itulah yang membuat televisi memberikan pengaruh yang besar pada kehidupan masyarakat. Jadi kalau yang ditontonnya itu sesuatu yang mengarah pada hedonisme, pada kekerasan, ya akan lahir masyarakat yang juga seperti itu, karena ada proses meniru. Dan ini akan menjadi kritik sepanjang tahun, artinya kegelisahan terhadap media untuk terus menyajikan tayangan-tayangan yang inspiratif, yang edukatif, itu akan menjadi tuntutan. Terlebih hari ini, medianya beragam. Saya katakan hari ini tuh setiap orang bisa membuat konten sendiri, menyebarluaskannya sendiri, dan ada kanalnya yang memungkinkan mereka untuk ditonton oleh banyak orang. Kalau para jurnalis di media mainstream, dia terikat pada kode etik jurnalistik. Mereka yang mengemban profesi juga sebelumnya ada tahapan proses rekrutmen, kemudian juga uji kompetensi. Nah, untuk sebagian orang yang bergerak di media baru, karena tadi memungkinkan individu per individu menjadi citizen jurnalis, tetapi ada juga yang memang mereka memunculkan konten-konten yang bentuknya semaunya mereka. Apakah mereka juga punya pemahaman yang sama tentang misi besar mencerdaskan bangsa, atau hanya sekedar mengejar like, comment, viral? Sahabat semuanya, saya sangat menikmati dua bidang pekerjaan ini karena tadi misinya adalah sama-sama dalam satu hal yang sama, mencerdaskan, dan sebagai jurnalis, juga sebagai guru, itu juga membuat saya harus terus belajar. Jadi
itu hal yang paling menyenangkan. Kita dituntut untuk banyak tahu tentang berbagai hal, mungkin disiplin ilmu kita lain dengan persoalan yang harus kita pecahkan setiap hari, tetapi itu membuat kita harus terus mengasah kemampuan kita, melakukan analisis. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tetapi harus mampu mengkritisi. Karena pekerjaan seorang jurnalis itu adalah melakukan konfirmasi, memastikan, dan mencari sumber utama sebelum mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui itu ke publik. Dan itulah proses yang membuat kita itu menjadi pintar. Kita juga bisa belajar dari banyak orang. Profesi ini adalah profesi yang sangat mungkin untuk bertemu, terlibat dengan beragam macam orang di berbagai tempat. Dan semua itu adalah ilmu. Sebagai seorang guru, ya tentu kita tidak hanya cukup dengan apa yang kita ketahui hari ini, tapi harus terus belajar, karena bisa jadi murid-murid kita itu sudah banyak pengetahuannya. Di tengah kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, ada banyak sumber belajar yang jangan sampai gurunya kalah pintar. Kita nih bisa menjadi panutan kalau tadi perannya dilakukan dengan sangat baik. Kalau kita menjadi sosok yang mampu mencerdaskan mereka-mereka yang merasakan manfaat positif dari apa yang kita lakukan, pasti kan ada imbal positif juga. Kalau di media, ya banyak diketahui, ya karena banyak yang nonton. Kalau di kelas, kita kan setiap tahun ada banyak murid. Jadi kalau kemana-mana disapa, Pak Guru, mau kemana? Itu tuh sesuatu yang sangat membanggakan. Kalau saya belajar dari apa yang disampaikan oleh orang tua, dalam setiap melakukan kegiatan, selain kita cinta, kita juga harus bangga dengan apa yang kita lakukan. Dan saya merasakan kebanggaan itu dengan berkegiatan sebagai jurnalis dan juga sebagai seorang pendidik. Tidak banyak profesi yang tadi mencerdaskan dan bisa cerdas begitu, dan itu yang membuat saya memilih dua kegiatan ini. Apapun yang kita lakukan, tentu tadi kita harus mencintai dan harus bangga. Di luar itu kalau belajar dari dua profesi yang saya sampaikan, mengedukasi, maka saya juga mengajak semuanya, karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Pendidikan ini adalah tanggung jawab mereka-mereka yang berpendidikan. Maka mari kita sebarkan kebermanfaatan, mari kita bergerak dalam berbagai bidang yang kita tekuni. Misinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan masyarakat yang cerdas, maka kehidupan yang sejahtera itu akan tercapai. Saya Jatuh Ratma, sampai jumpa.